Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima karimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita, baik nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman, nikmat Islam yang begitu tinggi nilainya di pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salah satu aktivitas kita, yaitu pembelajaran, kewajiban kita sebagai siswa atau sebagai guru pendidik untuk memberikan materi kepada anak didiknya, dan anak-anak didik itu bisa menerima materi yang diberikan oleh Bapak Guru di sekolah, karena demi untuk mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat untuk bisa mencerdaskan anak didik kami. Serta salawat dan taslim tak lupa tercurah ke junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Nabi yang diutus di permukaan bumi ini sebagai Halilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai uswatun hasanah, contoh suri teladan bagi kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas atau memasuki pembelajaran anak-anakku sekalian, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku sekalian, kita akan masuk di MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, kita anak-anakku sekalian, itu kita sudah masuk di lingkungan sekolah OPT SPF SMP Negeri 4 Makassar, tahun pelajaran 2021-2022. Kita masuk di sini yaitu materi akhlak. Jadi akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengertian akhlak. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat, atau perangai. Menurut istilah, akhlak adalah tingkah laku yang melekat pada diri seseorang. Tingkah laku tersebut secara tidak disadari akan berwujud pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kita ini membahas tentang pengertian akhlak. Jadi kita tahu bersama bahwasanya akhlak itu berasal dari kata Arab, dari bahasa Arab, yaitu khuluq, itu tingkah laku, tabiat, atau perangai. Yang kedua, menurut istilah, akhlak adalah tingkah laku yang melekat pada diri seseorang. Jadi menurut istilah itu adalah salah satu tingkah laku seseorang yang melekat pada diri seseorang
tingkah laku tersebut secara tidak disadari akan berwujud dari perbuatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kita memasuki macam-macam akhlak. Nah, akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlakul karimah, yaitu akhlak terpuji. Yang kedua adalah akhlak tercela. Nah, akhlak terpuji itu terbagi menjadi yaitu toleransi. Toleransi, kita bertoleransi. Toleransi itu adalah salah satu sifat menghargai persamaan, perbedaan. Kita menghargai dari salah satu orang dari orang yang lain. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap toleransi. Yang pertama, menghormati orang lain. Jadi kita sebagai manusia harus senantiasa menghormati orang lain. Yang kedua, memahami setiap perbedaan. Yang ketiga, tidak sombong. Yang keempat, tidak merendahkan orang lain. Jadi kita mengambil penjelasan menghormati orang lain. Menghormati orang lain itu sangat penting. Karena orang lain itu karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi kita harus saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, memahami setiap perbedaan. Nah, kita sebagai manusia, kita harus memahami setiap perbedaan. Walaupun kita berbeda, tetapi kita sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh berpendapat bahwasanya kita saja yang paling benar, kita yang paling baik, dan kita yang paling sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu tidak sombong. Nah, sifat sombong ini adalah salah satu sifat yang paling tidak disukai, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan itu adalah tidak bisa dimiliki oleh manusia. Kenapa? Karena sombong adalah selalu mengatakan dia yang paling bisa, dia yang paling sempurna, tapi kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu tidak merendahkan orang lain. Nah, ini yang paling penting. Yang keempat ini harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak merendahkan orang lain. Kenapa? Karena orang yang selalu merendahkan orang lain, ini adalah sifat yang tercela. Nah, sifat yang tercela dan selalu menganggap dirinya yang paling benar. Bahkan menganggap remeh orang lain. Menganggap dia yang paling bisa, dia yang paling terbaik. Kita masuk di akhlak terpuji. Akhlak terpuji yaitu mempunyai beberapa yaitu adalah amal soleh. Amal soleh adalah suatu sikap atau perbuatan baik yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini adalah salah satu sikap yang terpuji, yaitu amal soleh. Adalah salah satu sikap atau perbuatan baik yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu memiliki amal soleh. Salah satu sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, dalam satu hadis yang mengatakan bahwa khairun nas ampa'uhu linnas.
Sebaik-baik manusia itu kata Rasulullah adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu. Ada contoh perilaku yang mencerminkan sikap amal soleh. Yaitu yang pertama adalah ubudiyah. Ubudiyah ini adalah salah satu sikap wajib yang harus kita senantiasa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah persoalan sholat. Nah, kita sebagai umat Islam, kita wajib melaksanakan sholat. Karena inna sholata imanuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Inna sholata miftahul jannah. Sesungguhnya sholat itu adalah kuncinya surga. Ya, ini yang paling penting. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu harus melaksanakan sholat. Sholat adalah salah satu perbuatan yang pertama-tama dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena apabila sholat kita baik, maka baiklah semua amalan. Apabila sholat kita rusak, maka rusaklah semua amalan. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita laksanakan yaitu harus perbaiki sholat kita. Sholat kita harus diperbaiki, yaitu ibadah-ibadah mahdah yang wajib harus kita laksanakan. Yang kedua adalah yang harus kita laksanakan berpuasa. Berpuasa di bulan suci Ramadan, sebulan full, sebulan lamanya, harus kita laksanakan. Apalagi kita sebagai umat Islam. Umat Islam itu wajib melaksanakan puasa, terutama anak-anakku sekalian, anak-anakku yang laki-laki. Laki-laki itu wajib harus melaksanakan puasa 1 bulan full. Beda yang perempuan. Perempuan itu tidak mutlak melaksanakan 1 bulan karena ada beberapa halangan yang biasa dia dapatkan di bulan suci Ramadan. Yang ketiga itu mengeluarkan zakat. Zakat ini ada beberapa macam yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang harus kita tunaikan, yang harus kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Zakat fitrah itu adalah zakat pembersih, pembersih diri kita. Nah, itu ada juga zakat mal, zakat harta. Zakat harta itu harus juga kita keluarkan apabila kita mempunyai harta yang mempunyai kategori, harus kita keluarkan beberapa zakatnya. Yang terakhir ini haji. Haji ini harus juga kita laksanakan apabila kita mampu, baik dari sisi finansial, dari harta finansial itu apabila kita mampu harus kita laksanakan. Yang kedua adalah yaitu sikap sosial, sifat sosial. Sikap sosial ini harus kita laksanakan atau beberapa yaitu menyantuni anak yatim. Nah, kenapa? Karena kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah, kita harus berbelas kasih, saling menyayangi, apalagi kalau dia anak yatim. Kita menyantuni anak yatim, memberikan bantuan. Yang kedua, berempati kepada fakir miskin. Fakir miskin itu harus kita memberikan bantuan kepada mereka, siapa lagi yang memberikan bantuan kalau bukan kita. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, kita harus bersosial, hidup sosial. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup di lingkup sosial tanpa bantuan orang lain. Walaupun kita berkehidupan cukup, tetapi kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, suka menolong sesama manusia. Ini yang paling penting ini. Kenapa? Karena dijelaskan di dalam Al-Quran,
ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqna min zakarin. Ya, kita sebagai manusia harus senantiasa memberikan pertolongan. Ya ayuhan nas, inna khalaqna min zakarin wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita harus senantiasa tolong menolong karena kita sebagai manusia itu sesungguhnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terpuji. Yang ketiga adalah musawah. Musawah adalah suatu perbuatan di mana kita harus mempersamakan keseluruhan manusia dari segi derajatnya. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap musawah. Yang pertama adalah kegiatan ibadah sholat berjamaah. Jadi yang pertama ini di kegiatan ibadah persoalan sholat, kita tidak bisa membedakan yang mana pejabat, mana rakyat biasa, harus sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Walaupun kita berbeda agama, suku, ras, dan budaya, kita harus tetap saling menghargai. Tidak bisa kita beranggapan saya ini beragama Islam. Saya hanya bisa berteman sesama Islam saja. Tidak bisa seperti itu anak-anakku sekalian. Walaupun kita berbeda agama, suku, tetap kita satu. Tetap kita satu. Di mata Allah itu kita sama. Ya. Yang ketiga adalah mudah memaafkan orang lain. Nah, ini harus kita laksanakan. Kita harus aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena kita adalah manusia biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu apabila ada teman-teman kita yang pernah melakukan kesalahan, kita harus mudah memaafkan orang lain. Karena memaafkan itu lebih tinggi pahalanya lagi daripada orang yang meminta maaf. Yang keempat adalah tidak memaksa orang lain mengikuti agama kita. Jadi persoalan agama itu adalah persoalan seseorang. Tergantung keyakinannya yang mana yang dia anggap keyakinannya. Tidak bisa kita memaksa orang lain untuk masuk di agama kita. Nah, itu adalah dia punya pribadi masing-masing. Dia punya hak pribadi seseorang. Kalau dia mau beragama Islam, mau beragama non-Islam, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk masuk di agama kita. Itulah tadi salah satu pencerahan atau materi yang Bapak bisa berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin syahidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kesempatan sehingga anak-anakku sekalian masih sempat melaksanakan dan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah SMP Negeri 4 Makassar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada anak-anakku sekalian selamat telah menjadi siswa di Sekolah SMP Negeri 4 Makassar ini yang telah melalui beberapa proses seleksi, beberapa proses pendaftaran, dan berhasil masuk di sekolah ini, sehingga anak-anakku sekalian dapat menimba ilmu yang lebih baik lagi.
Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak-anak sekalian yang telah berhasil masuk ke sekolah SMP Negeri 4 Makassar ini. Kemudian selanjutnya, sebelum memasuki materi yang akan saya bawakan pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Hasim SPD MPD. Di sekolah ini saya mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan juga di samping itu saya juga mengajarkan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, baiklah, kita akan memasuki materi masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan saya bawakan, yaitu yang berjudul tentang akhlak. Sebagaimana sebelumnya yang telah dibawakan materi tentang akhlak oleh Bapak Al-Ustaz Ilyas SPD, namun dalam hal itu materinya tentang akhlak terpuji. Oleh karena itu dalam hal ini saya dan beliau membagi dua hal materi tentang akhlak. Beliau menjelaskan tentang akhlak yang terpuji, kemudian saya akan menjelaskan tentang akhlak yang tercela. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang akan anak-anakku sekalian bisa lihat dalam tampilan berikut ini. Ya, baiklah. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan kepada anak-anakku sekalian mengenai materi tentang akhlak. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang berarti dari kata khuluq, sehingga artinya adalah tingkah laku, tabiat, atau peragai. Bisa juga dikatakan akhlak itu perilaku seseorang atau sikap seseorang atau perbuatan seseorang. Itu adalah nama lain dari akhlak atau pengertian lain dari akhlak. Nah, sedangkan menurut istilah, akhlak adalah tingkah laku yang melekat pada diri seseorang. Nah, tingkah laku tersebut secara tidak sadar akan berwujud pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi penjelasan tersebut mengartikan bahwa akhlak pada diri seseorang, pada diri manusia itu sendiri adalah tingkah laku yang sudah ada dalam diri manusia, atau sikap itu sudah ada pada diri manusia tersebut. Jadi itu adalah pengertian akhlak, atau dengan kata lain, sikap, tingkah laku, perbuatan. Nah, selanjutnya kita beralih ke macam-macam akhlak. Nah, dalam hal ini macam-macam akhlak itu ada dua, yaitu yang pertama adalah akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Al-Ustaz Ilyas SPD mengenai tentang akhlak terpuji. Kemudian yang kedua, akhlak tercela. Nah, inilah yang saya akan bahas, yang akan saya jelaskan kepada anak-anakku sekalian mengenai akhlak tercela. Seperti apakah itu akhlak tercela? Bagaimanakah itu macam-macam akhlak tercela? Nah, di sinilah saya akan menjelaskan kepada anak-anakku sekalian mengenai akhlak tercela melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Nah, akhlak tercela yang pertama adalah yaitu sikap sombong, perilaku sombong, atau perbuatan sombong. Nah, pasti anak-anakku sekalian sudah tahu bahwa bagaimana itu sombong, seperti apakah itu sombong. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada anak-anakku sekalian lebih detail tentang sikap sombong itu seperti apa. Nah, di sini dikatakan bahwa sombong adalah suatu perasaan di mana manusia menilai dirinya lebih dari kenyataannya. Jadi artinya bahwa sombong itu di mana seseorang menganggap dirinya lebih hebat
dirinya lebih kuat, dirinya lebih sempurna dibandingkan dengan orang lain. Jadi apabila ada orang atau manusia atau seseorang yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya sempurna dibandingkan dengan orang lain, maka bisa dikatakan bahwa orang itu telah memiliki sikap sombong. Jadi kalau anak-anakku sekalian suatu saat nanti atau esok memiliki sikap yang merasa lebih hebat dibanding temannya, yang merasa lebih pintar dibanding temannya, berarti anak-anak sekalian sudah memiliki yang namanya sikap sombong. Ya. Kemudian, contoh perilaku yang mencerminkan sikap sombong. Jadi ini perlu anak ketahui bahwa perilaku sombong itu yang bagaimana, perilaku sombong itu yang seperti apa. Yang pertama adalah suka membual dan banyak bicara. Ini yang paling banyak saya lihat, banyak anak-anakku sekalian atau kakak-kakak kelasnya yang sudah kelas 2, kelas 8 atau kelas 9 itu banyak bicaranya, suka membual, banyak menceritakan kehebatan-kehebatannya kepada temannya. Itu salah satu sikap yang mencerminkan sikap sombong. Kemudian yang kedua, itu suka menonjolkan diri supaya tampak lebih hebat. Ini juga. Misalkan anak-anakku sekalian, apabila ada kegiatan, langsung mengajukan diri bahwa saya bisa, bahwa saya lebih hebat dibanding dia, bahwa saya lebih pintar dibanding dia. Secara otomatis anak-anakku sekalian bisa dikatakan telah memiliki sikap sombong. Kemudian contoh yang ketiga adalah merasa dapat melakukan segala sesuatu di atas kemampuannya. Ini contoh yang ketiga ini terkadang banyak juga yang tidak merasa bahwa terkadang anak-anakku sekalian merasa saya bisa melakukan semuanya, saya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, dan bisa melakukan semuanya. Padahal dia sejujurnya tidak bisa. Maka bisa dikatakan bahwa anak-anakku sekalian bisa memiliki sikap sombong. Kemudian akhlak tercela yang kedua adalah akhlak sikap atau perbuatan iri hati. Iri hati ini banyak juga dimiliki oleh orang tapi dia tidak menyadarinya. Jadi pengertian dari iri hati adalah tidak suka dengan apa yang telah Allah takdirkan dan menentang takdir Allah. Jadi maksud dari pengertian ini adalah terkadang kita tidak mensyukuri apa yang sudah ada pada diri kita. Terkadang kita ingin merasa lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Terkadang kita merasa cemburu kepada orang yang lebih hebat dibandingkan kita. Jadi itu adalah salah satu sikap bentuk, salah satu model sikap iri hati. Jadi ini sikap iri hati ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap iri hati. Yang pertama adalah merasa kesal atau merasa sebal kalau ada yang lebih tinggi daripada kita. Ini juga banyak yang terjadi di antara anak sekalian, yang mana biasanya dia marah, dia kesal kalau ada temannya yang lebih hebat dibandingkan dia. Ada temannya lebih pintar dibandingkan dia. Tapi dia merasa dirinya itu sendiri bahwa saya juga lebih hebat dibanding dia, saya juga lebih pintar dibanding dia. Maka beranggapan seperti itulah, maka bisa dikatakan anak-anakku sekalian memiliki sikap iri hati. Kemudian contoh perilaku yang kedua adalah merasa selalu ingin menghancurkan orang yang lebih tinggi daripada kita. Salah satu contoh orang yang memiliki sikap iri hati, dia selalu ingin mencari cara atau mencari taktik bagaimana
orang yang lebih hebat dibanding dia, orang yang lebih pintar dibanding dia, agar dia tidak hebat lagi. Ataukah dia bisa sakit sehingga tidak bisa pintar lagi, ataukah dia menghancurkan, misalnya pada saat ujian dia menghancurkan kertas jawaban temannya, itu bisa dikatakan bahwa anak-anakku sekalian memiliki sikap iri hati. Ya, jadi sikap iri hati ini sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian akhlak tercela selanjutnya yang ketiga adalah sikap ria. Nah, sikap ria bukan ria nama orang ya, bukan nama temannya, tapi ini adalah akhlak tercela ria. Yang mana arti tersendiri dari ria itu adalah seseorang yang melakukan sesuatu amalan yang bertujuan untuk pamer, ingin dipuji terhadap teman-temannya, terhadap keluarganya, terhadap orang lain, maka itu yang dinamakan sikap ria. Jadi sikap ria ini termasuk akhlak tercela yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya contoh perilaku yang mencerminkan sikap ria. Yang pertama adalah memamerkan tubuh langsing dengan alasan karena rajin berpuasa. Ini juga salah satu bentuk sikap ria. Dia sengaja berjalan di luar, memperlihatkan tubuh kurusnya atau tubuh langsingnya kepada temannya, kepada orang, bahwa agar bisa dikatakan, agar bisa dipuji bahwa dia rajin berpuasa. Padahal sebenarnya tidak. Itu bisa dikatakan sikap ria. Kemudian contoh yang perilaku yang kedua adalah berhijab atau berjilbab panjang hanya karena untuk dianggap sebagai orang alim. Nah, ini juga banyak yang biasa terjadi kepada anakku sekalian, tapi tidak semua. Jadi ada juga perempuan yang memakai jilbab panjang bila ingin keluar rumah, bila ingin keluar jalan-jalan, tapi setelah sampai di rumah kembali dia melepas jilbab besarnya itu. Nah, itu bisa dikatakan memiliki sikap akhlak tercela, yaitu sikap ria, karena ingin dipuji, ingin dilihat temannya, ingin dilihat orang lain bahwa dia adalah orang alim. Nah, contoh perilaku yang ketiga selanjutnya adalah melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu dan fasih di hadapan orang hanya karena ingin dipuji. Nah, ini juga banyak sering terjadi kepada anakku sekalian yang sengaja mengeraskan suaranya, mengaji, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lantang hanya karena ingin didengar oleh orang lain bahwa suaraku bagus, bahwa bacaanku ini bagus dibanding dia, bahwa cara baca saya sudah bagus. Hanya karena ingin dilihat, didengar, dan dipuji oleh orang lain. Ya, itu juga salah satu termasuk sikap ria. Ya, dan masih banyak lainnya lagi sikap-sikap yang mencerminkan bahwa orang itu memiliki sikap ria. Jadi ria ini termasuk dalam akhlak tercela yang sangat-sangat dibenci, yang sangat-sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akhlak tercela yang keempat adalah sikap durhaka kepada orang tua atau guru. Nah, ini bukan sering tapi selalu terjadi dan banyak terjadi di antara anak sekalian, walaupun dia tidak merasa bahwa saya durhaka kepada orang tua saya durhaka kepada guru saya. Dia tidak sadar diri, padahal sebenarnya dia durhaka. Nah, perlu anakku ketahui bahwa durhaka itu, arti dari kata durhaka adalah setiap perbuatan atau ucapan anak yang menyakiti hati kedua orang tuanya ataupun gurunya. Jadi segala pun perbuatan, segala pun ucapan, kata-kata dari seorang anak yang langsung menyakiti hati orang tuanya atau gurunya itu termasuk sikap durhaka. Sikap durhaka kepada orang tua.
Makanya durhaka kepada orang tua ini atau guru ini termasuk akhlak tercela karena sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh kisah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak-anakku sekalian bisa membaca cerita atau kisah maling kundang. Nah, itu salah satu kisah yang mencerminkan seorang anak yang durhaka kepada orang tua atau kepada gurunya. Nah, selanjutnya contoh perilaku yang mencerminkan sikap durhaka, yaitu yang pertama adalah mencela orang tua. Mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini biasa terjadi kepada anak-anakku sekalian apabila orang tuanya sedang bekerja ataukah orang tuanya sedang berbicara kepada temannya atau kepada gurunya. Tiba-tiba anak-anakku datang di antara perbincangan orang tuanya, itu sama halnya anak-anakku sekalian durhaka. Kenapa? Karena mencela orang tua atau memotong pembicaraan orang tua, ataukah di depan orang tua bersikap baik, tetapi di belakang orang tua anak-anakku sekalian mengejeknya, mencelanya dari belakang, mengejeknya dari belakang. Nah, ini yang biasa terjadi kepada anak-anakku sekalian. Jadi saya harap anak-anakku sekalian janganlah durhaka kepada orang tua, lebih-lebih kepada gurunya. Kemudian contoh perilaku yang kedua adalah mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang menyebabkan orang tua bersedih hati, apalagi sampai menangis. Nah, ini salah satu contoh perilaku yang sangat-sangat besar, yang sangat besar dosanya dan akan dihukum di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena anak ini mengucapkan perkataan yang mampu membuat hati orang tuanya sampai bersedih, apalagi membuat orang tuanya sampai meneteskan air matanya. Perlu anakku ketahui bahwa orang tua itu adalah yang telah melahirkan kita, apalagi ibu yang telah bersusah payah pagi, siang, malam, merawat kita, membesarkan kita, ayah kita yang rela keluar mulai pagi sampai malam, mencari nafkah agar kita bisa tumbuh sehat, agar kita bisa makan, akan tetapi kita membalas semua kebaikan kedua orang tua kita dengan perkataan-perkataan yang jelek atau perbuatan-perbuatan yang jelek sehingga kedua orang tua kita bersedih sampai meneteskan air mata. Jadi saya harap janganlah anak-anakku sekalian durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu, salah satu akhlak tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah durhaka kepada orang tua atau guru. Dan perlu juga saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, salah satu sikap agar berbakti kepada orang tua adalah setiap kali ingin keluar rumah, setiap kali ingin ke sekolah, atau setiap kali ingin bepergian, sempatkanlah sejenak untuk mencium tangan kedua orang tua kita, agar kedua orang tua kita tidak khawatir terhadap kita. Ya, itulah tadi sedikit penjelasan materi tentang akhlak tercela dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian dan dapat anak-anakku sekalian terapkan atau laksanakan di kehidupan sehari-harinya. Apalagi sikap menghormati dan menghargai kedua orang tua, terlebih kepada guru di sekolah kita. Dan terakhir perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa kebanyakan sekarang terjadi
apabila anak-anakku sekalian lewat di depan orang tua, di depan orang yang lebih tua dibandingkan kita, atau lewat di depan gurunya, ataupun berhadapan, berpapasan dengan orang tua atau gurunya, kebanyakan saya melihat terkadang ada yang tidak hormat atau mapetabe di depannya, ataukah ada yang tidak saling mencium tangan mencium tangan orang tuanya atau mencium tangan gurunya. Walaupun dimanapun itu dia bertemu, baik di rumah, di sekolah, di jalan, dan lain sebagainya. Jadi saya harap anak-anakku sekalian biasakanlah apabila bertemu kedua orang tua setelah bepergian, ciumlah tangan mereka, salimlah kepada mereka, karena tanpa mereka, tanpa kedua orang tua kita, kita tidak bisa hidup di dunia ini. Dan juga apabila kita bertemu guru kita, karena guru merupakan adalah orang tua kedua kita di sekolah. Jadi apabila kita bertemu guru kita di sekolah, di jalan, ataukah dimanapun itu, biasakanlah untuk salim, mencium tangannya, atau mengucapkan salam. Kalaupun tidak bisa salim atau mencium tangannya, usahakan mengucapkan salam apabila bertemu atau berpapasan kepada gurunya. Jadi biasakanlah agar menghormati kedua orang tua dan juga terlebih menghormati guru-gurunya di sekolah. Jadi itulah yang sempat saya berikan materi kepada anak-anakku sekalian tentang akhlak tercela pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Saya harap anak-anakku sekalian dapat membiasakan berbuat baik kepada temannya, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik juga kepada gurunya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.